Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak ibu pengikut mata kuliah praktikum kimia dasar dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga selalu dalam kasih sayang Allah. Pada kesempatan ini ibu akan menyampaikan pembahasan mengenai percobaan kedua praktikum kita, yaitu tentang ciri-ciri reaksi kimia, yang mana percobaan ini kemarin dilakukan oleh anak-anak ibu semua dengan tujuan untuk mengetahui konsep reaksi kimia dan juga menjelaskan ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Nah, sebagai pengantar, konsep tentang reaksi kimia telah ditemukan sejak 250 tahun yang lalu. Berawal dari percobaan yang mengklasifikasikan zat sebagai elemen-elemen dan senyawa dengan mempelajari teori yang menjelaskan mengenai proses ini. Perkembangan konsep reaksi kimia ini memiliki peranan besar dalam ilmu kimia yang dikenal saat ini. Reaksi kimia, anak-anak ibu, sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia karena semua yang ada di dunia ini terjadi oleh adanya reaksi kimia. Membakar, proses besi berkarat, membuat minuman, membuat makanan merupakan contoh sederhana kegiatan yang melibatkan reaksi kimia. Reaksi kimia juga terjadi dalam proses geologi bumi, di atmosfer, lautan, dan dalam berbagai proses rumit yang terjadi pada semua sistem kehidupan. Seperti contoh-contoh awal yang pernah ibu tampilkan pada saat mata kuliah kimia dasar. Nah, lantas apakah reaksi kimia itu? Reaksi kimia adalah proses di mana bahan kimia berinteraksi untuk membentuk bahan kimia baru dengan komposisi yang berbeda. Secara sederhana, reaksi kimia adalah proses di mana reaktan diubah menjadi produk. Reaktan merupakan bahan awal dari reaksi, sedangkan produk merupakan hasil akhir reaksi. Bagaimana terjadinya reaksi kimia ditentukan oleh sifat dari elemen ataupun senyawa yang bereaksi itu sendiri. Bentuk atau fasa zat dapat ditunjukkan dalam tanda kurung kalau biasanya kita menulis persamaan reaksi kimia dengan berbagai simbol seperti S untuk padatan, L untuk cairan, G untuk gas, dan AQ untuk larutan yang berair atau aqueous. Panah reaksi dapat berupa ke arah kanan ataupun panah ganda untuk reaksi bolak-balik. Nah, ciri-ciri terjadinya reaksi kimia. Ada banyak ciri terjadinya reaksi kimia, seperti terjadinya perubahan warna, terjadinya perubahan suhu, terbentuknya endapan, dan juga terbentuknya gas. Kemudian macam-macam reaksi kimia. Ada banyak reaksi kimia, mulai dari reaksi pembentukan atau sintesis, kemudian reaksi dekomposisi atau penguraian, kemudian ada reaksi pembakaran yang cirinya selalu bereaksi dengan oksigen, dan juga ada reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi, reaksi asam basa atau reaksi penetralan. Ada juga reaksi perpindahan tunggal dan juga reaksi perpindahan ganda. Nah, mengenai percobaan yang telah anak-anak ibu lakukan, ada 4 prosedur kerja yang kemarin telah dilakukan, yaitu prosedur mengenai reaksi yang menghasilkan endapan yang melibatkan larutan Na2SO4 dengan BaCl2. Kemudian ada reaksi yang menghasilkan perubahan suhu yang melibatkan kristal NaOH dan juga aqueous. Kemudian reaksi yang menghasilkan perubahan warna melibatkan larutan K2CrO4 dan juga larutan HCl, serta reaksi yang menghasilkan gas yang melibatkan lempeng Mg atau pita Mg dan juga larutan HCl. Pada tahap pertama, yaitu reaksi yang menghasilkan endapan, anak-anak ibu mereaksikan 2 ml Na2SO4 sesuai dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Kemudian
memasukkan larutan tersebut ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 2 ml larutan BaCl2 dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Kemudian anak-anak ibu melakukan pengamatan terhadap apa yang akan terjadi dari campuran tersebut. Nah, larutan Na2SO4 yang tidak berwarna ditambahkan dengan BaCl2 dengan konsentrasi yang telah ditentukan. Saat diamati ternyata reaksinya menghasilkan endapan putih. Endapan putih ini ternyata adalah endapan daripada BaSO4. Mengapa Bu endapan BaSO4 bukan endapan NaCl? Sebelumnya kita ketahui bersama bahwa reaksi kimia daripada dari BaCl2 dengan Na2SO4 ketika dituliskan persamaan reaksinya menjadi BaCl2 ditambah Na2SO4 yang fasenya adalah aqueous menghasilkan BaSO4 solid ditambah dengan 2 NaCl aqueous. Kenapa endapan putih ini merupakan endapan BaSO4? Hal ini dikarenakan BaSO4 memiliki nilai Ksp yang rendah atau yang kecil, sehingga hal ini menunjukkan bahwa kelarutan BaSO4 ini juga kecil. Sedangkan NaCl ini mudah larut dikarenakan NaCl ini nanti akan terurai menjadi ion natrium yang bermuatan positif dan juga ada Cl- yang bermuatan negatif. Kemudian ion-ion ini, ion natrium yang bermuatan positif akan tertarik ke daerah kutub negatif daripada molekul air yang ada di dalam larutan tersebut. Kemudian ion klorida yang bermuatan negatif tertarik ke daerah kutub positif daripada molekul air. Hal ini mengakibatkan adanya gaya-gaya tarik antara molekul air dengan gaya-gaya yang ada di ion-ion natrium positif dan juga ion-ion klorida yang negatif, sehingga terjadi disosiasi dan senyawa NaCl akan masuk ke dalam larutan atau terlarut di dalam larutan. Reaksi BaCl2 dengan Na2SO4 tadi disebut dengan reaksi perpindahan ganda. Selanjutnya kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu reaksi yang menghasilkan perubahan suhu, di mana anak-anak ibu memasukkan 1 spatula NaOH ke dalam tabung reaksi, kemudian menambahkan 2 ml Aquades, kemudian setelah dicampurkan, anak-anak ibu mengamati perubahan suhu yang terjadi dengan memegang bagian bawah tabung. Ternyata saat diamati dan dirasakan, bagian bawah tabung menjadi panas pada saat beberapa waktu setelah pencampuran NaOH dengan H2O. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mari kita analisis bersama. NaOH ketika dicampurkan dengan H2O, maka di dalam larutan tersebut akan terjadi penguraian NaOH menjadi Na plus H2O dan juga OH-. Na plus, ibu ulangi, Na plus OH- dan juga H2O. Reaksinya merupakan reaksi eksotermik dengan ditandai adanya suhu panas yang dilepaskan dan terasa pada tabung reaksi yang anak-anak ibu pegang. Nah, NaOH yang terurai menjadi Na plus dan OH-, Na plusnya sangat reaktif sedangkan OH-nya stabil. Nah, Na plus yang reaktif ini menimbulkan panas serta memutuskan ikatan hidrogen saat penguraian NaOH, maka dilepaskanlah kalor yang besar oleh NaOH ke dalam larutan sehingga terjadilah reaksi eksoterm tersebut. Sedangkan ion OH- luar biasa stabil seperti itu. Nah, panas dipancarkan sebagai hasil dari spesies kimia yang dibawa ke keadaan energi yang lebih rendah. Fenomena ini cukup kuat sehingga kristal natrium hidroksida bertindak sebagai desikan kuat atau mudah menyerap kelembapan dari udara. Selanjutnya yang ketiga, reaksi yang menghasilkan perubahan warna, di mana anak-anak ibu mereaksikan 2 ml larutan K2CrO4 dengan konsentrasi yang telah ditentukan, kemudian menambahkan 2 ml larutan HCl pada tabung yang telah berisi K2CrO4 tersebut. Pada saat pengamatan diketahui larutan K2CrO4 berwarna kuning, kemudian HCl-nya berwarna bening.
Saat dilakukan pencampuran dan diamati, ternyata campuran menghasilkan larutan yang berwarna kuning kunyit atau kuning mendekati oranye seperti itu. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi? Sebelumnya kita amati dahulu reaksi antara K2CrO4 dengan HCl ini merupakan reaksi asam basa dan juga reaksi reduksi oksidasi. Reaksi asam basanya di mana K2CrO4 adalah basa dan HCl adalah asam, sedangkan reaksi oksidasinya di mana HCl merupakan agen pereduksi dan K2CrO4 adalah agen pengoksidasi. Nah, kenapa terjadi perubahan warna yang semula kuning kemudian ditambahkan HCl yang bening warnanya berubah menjadi kuning kunyit, atau mungkin ada yang menuliskan sebagian dari kalian sebagai kuning oranye atau kuning mendekati oranye? Hal ini bisa kita analisis bersama, di mana saat kita menambahkan pada saat K2CrO4 itu sebenarnya dilarutkan di dalam air dan membentuk warna kuning, sebenarnya warna kuning itu muncul daripada ion kromatnya. Ion kromatnya di sana berarti CrO4 2-. Nah, ini merupakan reaksi berkesetimbangan di mana ketika K2CrO4 ini dilarutkan di dalam air, juga ada sebenarnya ion dikromat di dalamnya, yaitu Cr2O7 2- yang memiliki warna keorenan atau warna oranye seperti itu. Pada saat ditambahkan dengan HCl, artinya kita menambah ion H+ di dalam larutan yang mengandung ion kromat tersebut. Saat menambahkan ion H+ tersebut mengakibatkan reaksi mengalami pergeseran ke arah kanan atau ke arah produk yang mengakibatkan ion dikromat di dalam larutan kita tersebut menjadi bertambah. Ion dikromat ini awalnya berwarna oranye seperti itu, sedangkan ion kromat tadi berwarna kuning. Karena konsentrasi ion kromat itu lebih banyak daripada ion dikromat, maka awalnya larutan itu berwarna kuning. Saat kita menambahkan HCl ke dalam larutan K2CrO4, maka terjadilah pergeseran kesetimbangan, yaitu ke arah produk, yang mengakibatkan bertambahnya ion dikromat di dalam larutan atau di dalam campuran tersebut, sehingga menghasilkan warna yang semula kuning ketika ditambahkan HCl berubah menjadi warna kuning kunyit atau kuning keorenan seperti itu. Untuk persamaan reaksi antara K2CrO4 dengan HCl tadi dapat kita tuliskan K2CrO4 ditambah dengan 2 HCl menghasilkan dengan panah bolak-balik atau reaksi berkesetimbangan menjadi K2Cr2O7 ditambah 2 KCl ditambah H2O. Ada pula yang menuliskan dalam reaksi redoksnya yaitu 2 K2CrO4 ditambah 16 HCl menghasilkan 2 CrCl3 ditambah 3 Cl2 tambah 4 KCl ditambah dengan 8 H2O. Kemudian tahapan yang terakhir daripada percobaan kedua adalah reaksi yang menghasilkan gas, di mana anak-anak ibu mencampurkan antara pita Mg yang sudah diamplas dengan 2 ml HCl, kemudian ditabung satunya atau pada percobaan selanjutnya pengulangan kedua dengan mencampurkan pita Mg yang belum diamplas dengan 2 ml larutan HCl. Apa yang terjadi? Dua-duanya sama menghasilkan gas, namun lebih cepat tabung reaksi yang berisi pita Mg yang telah diamplas atau yang telah dibersihkan dibandingkan dengan tabung reaksi yang berisi pita Mg yang belum diamplas. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tujuan sebenarnya daripada pengamplasan atau pembersihan pita Mg adalah untuk menghilangkan lapisan oksida tipis MgO yang ada pada
pita magnesium tersebut, sehingga pita magnesium harus digosok terlebih dahulu. Ketika sudah digosok, maka yang tersisa adalah magnesiumnya, logam magnesiumnya. Logam magnesium ini dilapisi seperti itu karena memang logam magnesium ini sangat reaktif di udara bebas lebih tepatnya, sehingga nanti dapat terbentuk lapisan oksidat tipis MgO akibat reaksi oksidasi, sehingga terlebih dahululah dia dilapisi agar tidak mudah bereaksi di udara bebas. Nah, dalam proses reaksi biasanya pita Mg ini memang harus dibersihkan terlebih dahulu agar yang tersisa adalah logam Mg-nya tanpa pelapisnya atau tanpa oksidat tipisnya. Nah, pita Mg ini ketika direaksikan dengan HCl akan menghasilkan gelembung gas yang lebih cepat dibandingkan dengan pita Mg yang tidak dibersihkan terlebih dahulu. Nah, mengapa pita magnesium ini ketika dicampurkan dengan HCl akan menghasilkan gelembung gas, bahkan kadang disertai dengan suhu yang panas? Hal ini dikarenakan pita magnesium ini atau Mg adalah logam alkali tanah golongan 2A yang bila direaksikan dengan asam seperti asam klorida akan menghasilkan senyawa garam. Pembentukan garam ini akan melepaskan ion hidrogen dari senyawa asam dan membentuk gas hidrogen, sehingga muncullah gelembung-gelembung gas tersebut. Dan reaksi ini juga menghasilkan garam magnesium klorida, sehingga persamaan reaksi yang terjadi adalah Mg ditambah 2HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Seperti itu. Dapat dipahami anak-anak bagaimana tadi terjadinya atau terbentuknya gelembung gas pada saat pencampuran pita Mg dengan HCl. Hal ini karena memang dikarenakan pita magnesium atau Mg tersebut adalah logam alkali tanah golongan 2A yang bila direaksikan dengan asam seperti asam klorida akan menghasilkan senyawa garam. Kemudian pembentukan garam ini akan melepaskan ion hidrogen dari senyawa asam membentuk gas hidrogen, sehingga muncullah gelembung-gelembung gas tadi. Dari hasil percobaan tadi kita dapat mengambil kesimpulan bersama-sama bahwa reaksi kimia adalah reaksi yang terjadi di mana bahan kimia berinteraksi untuk membentuk bahan kimia baru dengan komposisi tertentu. Secara sederhana, reaksi kimia adalah proses di mana reaktan diubah menjadi produk. Reaktan merupakan bahan awal dari reaksi, sedangkan produk merupakan hasil akhir reaksi. Nah, bagaimana terjadinya reaksi kimia ditentukan oleh sifat dari elemen ataupun senyawa yang bereaksi itu sendiri. Ada beberapa ciri terjadinya reaksi kimia seperti terbentuknya endapan, kemudian perubahan warna, perubahan suhu, kemudian juga terbentuknya gas. Bahkan ada juga berubahnya fase zat yang bereaksi, misalnya dari fase padat menjadi fase cairan. Dari percobaan tadi yang menunjukkan terjadinya atau terbentuknya endapan adalah reaksi antara BaCl2 dengan Na2SO4. Kemudian endapan yang terbentuk ditunjukkan dengan endapan berwarna putih yang merupakan pada endapan BaSO4, di mana BaSO4 tidak dapat larut atau sukar larut di dalam air karena KSP-nya rendah atau kecil. Kemudian reaksi yang menghasilkan perubahan suhu seperti reaksi antara NaOH dengan H2O. Sebelumnya tadi yang BaCl2 dengan Na2SO4 merupakan reaksi perpindahan ganda. Kemudian reaksi antara NaOH plus H2O merupakan reaksi ionisasi, di mana di dalam air NaOH terurai menjadi ion Na+ dan juga ion OH-. Ion OH- adalah ion yang sangat stabil, sedangkan Na+ merupakan ion yang reaktif karena keaktifan logam Na itu sendiri, sehingga itulah yang dapat menimbulkan panas di dalam larutan. Kemudian yang reaksi menghasilkan perubahan warna adalah reaksi antara kedua CrO4 dengan HCl, di mana ion kromat awalnya berwarna kuning, ketika ditambahkan HCl berubah menjadi warna kuning kunyit atau kuning keorenan karena terjadi pergeseran kesetimbangan ke arah produk, mengakibatkan ion di kromatnya menjadi bertambah banyak sehingga menjadi atau terjadinya perubahan warna menjadi kuning kunyit. Kemudian
Reaksi yang menghasilkan gas di contoh kita adalah reaksi antara pita Mg dengan HCl, di mana gas yang terbentuk adalah gas hidrogen. Selain itu juga terbentuk adanya senyawa garam. Reaksi yang menghasilkan perubahan warna yang sebelumnya Ibu sampaikan antara kedua CrO4 dengan HCl ini adalah reaksi asam basa dan juga reaksi redoks, ada reaksi redoks atau reduksi dan oksidasi. Sedangkan reaksi yang menghasilkan gas antara pita Mg dengan juga HCl adalah reaksi perpindahan tunggal. Seperti itu, adalah reaksi perpindahan tunggal. Selain itu ada contoh-contoh reaksi kimia lain yang ada di dalam kehidupan kita, seperti reaksi fotosintesis di dalam tumbuhan, kemudian logam berkarat, dan juga reaksi sabun dan deterjen. Sekian pembahasan Ibu terkait hasil percobaan yang kedua. Harapan Ibu, anak-anak Ibu nanti semakin bisa melakukan analisis terhadap hasil percobaan yang telah dilakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.